Halo, bagi yang menanyakan, Bang, gimana kalau punya penyakit lambung? Nah, ini menyambung video saya yang sebelumnya bersama Ronald Tika. Pertanyaan mengenai orang-orang yang bermasalah dengan lambung atau GERD gitu ya. Justru pada puasa yang Anda lakukan ini persis pada saat buka puasa ya. Anda minum air putih secukupnya ya, biar dia membasahi dulu organ-organ Anda. Jangan langsung makan yang berat-berat, tapi kamu bisa makan buah, misalnya buah apel, melon, pepaya, kelapa. Nah itu bagus. Atau pisang, ya semangka. Nah ini airnya bagus juga buat menggantikan cairan tubuh. Poin paling penting kuncinya adalah bukan hanya di buah itu, tapi kamu makan buahnya itu pakai garam. Ya, garam. Garam inilah yang saya dulu pernah merasakan itu semua seperti kamu, asam lambung, makan mual, udah sampai muntah-muntah ya. Resepnya adalah di garam tadi. Jadi ketika kamu makan misalnya semangka, cocok pakai garam. Nah, sampai dia adaptasi lambungnya nyaman, enak ya. Jadi setelah adaptasi lambungnya baru deh kamu makan berat. Boleh makan daging, boleh. Justru makan daging itu bagus buat lambung kita. Ya, jadi dia dicernanya lebih lama. Ya. Dan buat kamu untuk pengobatan pertama pada kemualan pakai garam tadi. Terus kalau kamu mau maintenance ya, konsumsi vitamin D. Ya, vitamin D. Karena ketika yang bermasalah tuh lambung kamu, kantungnya itu, kantung tempat kita makanan kan ada lehernya tuh. Nah, itu serasa mau keluar karena di lehernya ini udah bermasalah, gak elastis. Nah, untuk mengembalikan elastisitas supaya dia nyangkut lagi, supaya dia nggak keluar naik ke atas, itu konsumsi rutin vitamin D. Ya, vitamin D ya, beli aja. Nah, terserah cari sendiri, maunya dari makanan atau suplemen. Dan ini yang paling penting, yang sangat-sangat krusial untuk bagi kamu yang punya masalah dengan lambung kamu, ya, benahi pikiran. Udah pasti orang yang bermasalah dengan lambung tadi ya, dia punya masalah dengan pikirannya, either itu overthinking, anxiety ya, ataupun stres entah karena kerjaan, entah karena seseorang, atau mungkin dia punya masalah, punya dendam dengan seseorang. Ya, sembuhkan luka batinmu itu, sembuhkan penyakit di pikiranmu, penyakit di hatimu. Itulah akar dari permasalahan semua penyakit lambung. Oke. Untuk melanjutkan pertanyaan mengenai kamu yang bermasalah dengan penyakit lambung, Bang, kalau makan garam darah tingginya gimana? Nah ini, ya makan garamnya ya nggak perlu sebaskom juga bro, sis. Makan garamnya secukupnya. Ada kebutuhan tubuh kita tuh garam per hari ya, browsing aja. Jadi tubuh kita pun perlu garam. Mulai saat ini sugestiin di program diri kita nih, ini tergantung sugesti kita. Apalagi ini yang kebaikan dari alam, dari air laut kita. Yang penting apa? Sugesti yang kamu masukkan, program yang masukkan dalam dirimu, ya ini adalah untuk kebaikan. Ya, setiap garam itu, semua garam mengandung yang namanya natrium klorida. Nah, tubuh kita butuh natrium klorida. Ya, seperti di dalam infus, ya itulah kan HCl. Sama. Jadi garam ini mengandung basa sehingga dia menjadi antidot buat asam lambung yang berlebihan. Nah, itu ya. Jadi kayak seperti air kelapa, minuman isotonik itu mengandung NaCl untuk mengembalikan cairan kita. Nah, garam ini pun mengandung ya yang namanya NaCl sehingga dia bisa juga menjadi antasida buat lambung kita. Nah, untuk pertanyaan yang esofagusnya, lehernya dari lambung kita, klepnya udah nggak berfungsi, artinya dia suka mau naik, merasa keluar gitu ya sampai ke tenggorokan, itu karena klep esofagusnya. Makanya maintenance-nya biar kembali elastisitas di esofagusnya itu, ya konsumsi vitamin D rutin. Terserah mau dari makanan ataupun dari suplemen ya. Jadi nggak ada masalah ya dengan garam ya. Yang penting kamu makannya ya secukupnya ya. Dan ini yang patut dihindari juga adalah makanan-makanan yang pedas, yang asam ya, wajib dihindari. Buah-buahan yang dihindari juga buah-buahan yang mengandung gas seperti durian atau kol ya. Kol ya, bukan buah tapi sayuran ya. Hindari. Jadi makan kol, makan durian hindari. Dan yang paling penting ini sebenarnya satu. Itu semua adalah untuk P3K-nya. Artinya belum kamu cabut akar permasalahan dari penyakit lambung kamu, baik kronis maupun akut ya. Sebenarnya persoalannya adalah di pikiranmu dan di hatimu. Maka satu nih ya, yang banyak terjadi adalah karena dia punya masalah dengan seseorang, punya stres ataupun depresi dan lain-lain gitu. Sehingga yang harus dilakukan adalah
Obatnya itu ada di surat Ali Imran ayat 134. Jadi yang pertama, kamu banyak-banyaklah sedekah, ya, lebih sering sedekah. Baik itu di saat susah maupun di saat senang, di saat sempit maupun di saat lapang, saat baik maupun tidak baik, bersedekahlah selalu setiap hari. Yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kendalikan pikiranmu, ya, emosimu. Ya, hiduplah di saat ini. Jangan kamu terbawa oleh ego, pikiran ke masa lalu ataupun masa yang belum terjadi, jadi cemas, ya. Dan yang ketiga, maafkan. Maafkan setiap orang, semua orang, baik itu yang pernah menyakitimu, ya, ataupun yang pernah mengecewakan, yang pernah mengkhianati. Siapapun itu, maafkan setiap hari dan doakan mereka untuk kebaikan. Bismillah, kalau kamu bisa lakukan Ali Imran 134 ini, maka akar dari penyakit kamu sembuh. Saya Mikael, jalankan yang tiga itu. Sehat selalu lahir batin.